ibadahnya masih online, kita harus tetap semangat. Kita harus selalu bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah Star Kids. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya juga Engkau memberikan kami sukacita agar kami boleh bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik Star Kids yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Rizkyla, semangat ya kita geraknya. Adik-adik yang di rumah juga harus semangat ngikutin gerakannya Kak Joyce. Oke adik-adik? Sama-sama kita mau bersyukur Tuhan untuk hari ini kita mau menyanyikan bersyukurlah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Nah adik-adik yang belum berdiri, Pastor sekarang mau ajak adik-adik yang di rumah untuk berdiri ya. Kita mau melompat, kita mau bersukacita untuk Tuhan. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sekali lagi ya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhi. Sekali lagi lebih semangat. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita sudah nyata Sekali lagi sukacita surga nyata. Sukacita sudah nyata penuhiku. Yeay, keren sekali adik-adik yang di rumah semuanya sudah semangat. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu ini sama juga ya. Kak Silvi mau ngajak adik-adik yang di rumah untuk melompat buat Tuhan. Gak usah malu sama papa, mama, adik-adik atau kakaknya. Semuanya boleh melompat buat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siap adik-adik? Siap dong Kak.
Kita mau tepuk tangan di atas kepala. Yeay, masih semangat adik-adik. Nah sekarang tenaganya disimpan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalian boleh duduk, kalian boleh mempersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan hatinya. Begitu sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kini ku tahu ku berharga di matamu, penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Anak-anak sekali lagi ya. Kini ku tahu ku berharga di matamu,
selesai memuji dan juga menyembah Engkau, kalau saatnya kami mendengar firman, biarlah Engkau yang berkati kami, biarlah Engkau juga yang berkati kakak-kakak yang menyampaikan, biar kami bisa mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik Sarkit yang ada di rumah. Nah, Kak Yolanda hari ini lelah banget karena abis nolongin kakek-kakek tadi yang lumpuh. Nah, nggak bisa jalan. Nah, adik-adik, kalau kalian hari ini gimana? Masih semangat atau sudah lelah sama Kak Yolanda? Nah, karena kita mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan, kita harus bersemangat ya. Kak Yolanda juga harus bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita coba tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Wah, Kak Yolanda seneng banget bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak kalau orang lumpuh seperti yang tadi kakek-kakek yang Kak Yolanda tolongin itu, dia nggak bisa berjalan. Nah, ada satu kisah pada zaman Tuhan Yesus yang waktu itu masih ada di dunia. Ada juga seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus loh. Orang lumpuh itu nggak bisa berjalan sendiri dan harus dibantu. Nah, Kak Yolanda mau kasih lihat nih satu gambar ke adik-adik. Kalian perhatikan dengan baik ya gambarnya. Ting. Nah, Kak Yolanda akan bercerita satu kisah di mana kalian bisa baca di Alkitab, yaitu di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Nah, kita mau baca awalnya di Markus 2 ayat yang kedua dulu ya. Kak Yolanda bacakan untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Nah, di ayat yang ketiga kita juga baca ya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Nah, hari itu Tuhan Yesus ada di suatu rumah. Nah, Tuhan Yesus itu sedang mengajar tentang Allah. Nah, banyak sekali orang-orang yang mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Apakah 10 orang? Enggak. 20 orang? Tidak. 30 orang? Bukan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa orang-orang itu berkerumun sampai pintu masuknya itu enggak bisa lagi orang-orang masuk. Yang ada di dalam pun enggak bisa keluar. Wah, saking penuhnya sampai sesak seperti itu. Nah, pokoknya rumah itu menjadi penuh. Nah, rumah itu penuh sekali. Makanya rumah itu sangat sesak. Nah, kalian bisa lihat gambar yang ini. Kling. Nah, kalau pada saat itu mereka mendengarkan firman Tuhan dengan berdesak-desakan, nggak seperti sekarang, bisa duduk dengan santai, dengan leluasan, orang juga bisa keluar, bisa masuk di dalam gereja ketika mendengarkan firman Tuhan. Nggak seperti yang di rumah itu tadi, orang yang masuk nggak bisa keluar, orang yang keluar nggak bisa masuk. Nah, saking penuhnya. Nah, adik-adik, gimana nih dengan kalian? Apakah kalian bersemangat seperti orang-orang tadi yang mendengarkan firman Tuhan? Apakah kalian juga bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh semangat. Nah, ketika Yesus mengajar di dalam rumah itu, di luar ada 4 orang yang sangat ingin masuk ke dalam rumah itu. Nah, mereka itu sering mendengarkan tentang Yesus. Mereka mendengar kalau Yesus itu berkuasa. Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Betul apa enggak ya kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit?
betul banget karena Tuhan Yesus memiliki kuasa. Nah, keempat orang tadi membawa satu orang yang sakit. Kira-kira sakit apa ya? Nah, saudara mereka ini sakit lumpuh. Sakit apa? Sakit lumpuh. Seperti kakek-kakek yang tadi Kak Yolanda tolong. Nah, lumpuh itu nggak bisa berjalan, nggak bisa jalan ke kanan, nggak bisa jalan ke kiri, nggak bisa muter-muter, nggak bisa lompat-lompat. Mereka hanya bisa tidur di tempat mereka. Kalau mereka makan, harus ada nunggu orang yang kasih mereka makan. Kalau mau mandi, harus tunggu ada orang yang mau memandikannya. Kalau haus, ya tunggu orang sampai memberikan dia minum. Nah, apa enak ya jadi orang lumpuh? Enggak. Jadi orang lumpuh enggak enak adik-adik. Karena apa? Karena harus bergantung kepada orang lain. Nah, kalian semuanya, Kak Yolanda juga diberikan berkat oleh Tuhan Yesus, 2 tangan yang lengkap, 2 kaki yang lengkap, terus semua anggota tubuh yang bisa berfungsi dengan baik. Nah, pernah nggak adik-adik bersyukur atas itu? Yuk sekarang sama Kak Yolanda bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan tubuh yang lengkap, diberikan tubuh yang berfungsi dengan baik. Yuk sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau bersyukur. Nah, sekarang kamu bisa mulai bersyukur kepada Tuhan. Nah, karena adik-adik semuanya bisa memuji Tuhan dengan baik, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Kita wajib berterima kasih, kita wajib mengucap syukur karena itu ya. Nah, keempat orang tadi sangat mengasihi saudara mereka yang lumpuh. Nah, mereka ingin saudara mereka itu sembuh dari lumpuhnya, biar saudara mereka tidak lumpuh lagi. Tetapi mereka nggak bisa masuk ke rumah itu tadi untuk menemui Tuhan Yesus. Kemudian, nih kalian lihat gambar ini ya. Kling. Mereka mencari cara, pokoknya saudaranya harus bisa masuk ke rumah itu, harus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan meminta agar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saudaranya itu. Nah, mereka pada saat itu membongkar atapnya. Kalau rumah zaman dahulu itu ada lapisan-lapisannya, adik-adik, bukan seperti sekarang. Jadi mereka membongkar lapisan satu, membongkar lapisan yang lain, membongkar lapisan yang lain. Mudah atau susah ya? Sangat susah. Tetapi 4 orang tadi mau melakukan untuk saudaranya karena sangat mengasihi saudaranya. Nah, tentunya nggak gampang ya. Mereka itu percaya karena Tuhan Yesus mampu menyembuhkan saudara mereka. Nah, Kak Yolanda mau tunjukkan satu gambar lagi ya. Kita mau baca di ayat yang selanjutnya. Kita mau baca lagi ya di ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah mereka membuka atap itu, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Nah, setelah berhasil membuka atapnya, mereka memasukkan saudaranya itu yang menggunakan tilam. Tilam itu semacam tempat tidur yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana, terbuat dari kain. Terus mereka pelan-pelan menurunkan dari atap itu. Mereka sambungkan tali, mereka turunkan saudaranya yang lumpuh itu sampai di depan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus apakah marah ya? Yesus marah nggak ketika dia ngajar terus tiba-tiba ada orang yang lumpuh tadi diturunkan? Enggak. Tuhan Yesus nggak marah sama sekali. Justru Tuhan Yesus sangat senang karena mereka sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan orang yang sakit. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama ya untuk melakukan apapun menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan senang loh, walaupun kalian masih kecil, kalian datang kepada Tuhan Yesus, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus itu sangat senang.
Apalagi kalian duduk saat ini untuk mendengarkan kakak bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari atas sana sangat senang melihat adik-adik semuanya. Apalagi kalian bersemangat untuk mendengarkan, membuka telinganya, membuka hatinya, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat-sangat senang. Nah, ketika Yesus berhenti mengajar, orang lumpuh itu diam saja di depan Tuhan Yesus. Dia dikelilingi banyak sekali orang. Dia di tengah-tengah, dilihatin banyak orang dari atas kepala hingga ujung kaki. Rasanya nggak enak ya kalau dilihatin banyak orang itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sekali lagi ya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus mengampuni dosa orang lumpuh tadi. Nah, dari situ kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni atau memaafkan semua dosa-dosa orang yang lumpuh tadi. Memang orang yang lumpuh tadi belum sembuh dari sakitnya, tetapi hidupnya sudah bersih dari dosa. Sudah apa? Sudah bersih dari dosa. Nah, kalian semua yang ada di rumah, Kak Yolanda juga, orang-orang percaya juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk kita, untuk menebus setiap dosa kita agar kita tetap hidup, beroleh kehidupan yang kekal. Nah, yuk sekarang kita bicara sama Tuhan Yesus. Kita katakan bahwa terima kasih Yesus, Engkau menyelamatkan aku dari hukuman dosa dan membawa aku kembali kepadamu. Sekali lagi ya, terima kasih Yesus, ikutin Kak Yolanda. Engkau menyelamatkan aku dari hukuman dosa dan membawa aku kembali kepadamu. Nah, gambar yang terakhir Kak Yolanda mau kasih tunjuk sama kalian. Ciklik. Nah, setelah Tuhan Yesus itu mengampuni dosa orang lumpuh itu, Yesus berkata sama orang lumpuh itu, apa? "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Saat itu juga orang itu yang tadinya nggak bisa jalan, hanya bisa tidur di tilamnya, kemudian dia berdiri dari tempat tidurnya. Ya seperti punya tenaga yang baru adik-adik. Wah, tiba-tiba ia bisa bangun, bisa berdiri, dan bisa berjalan lagi. Ia nggak lumpuh lagi, ia sudah sembuh. Dan ia punya kekuatan yang baru untuk berjalan. Wah, Yesus itu berkuasa ya. Yuk sama-sama kita serukan, Yesus berkuasa. Sekali lagi ya, Yesus berkuasa. Wah, semua orang yang melihat kejadian itu, mereka takjub, mereka memuji-muji Allah karena belum pernah dilihat kejadian yang seperti itu. Kalian bisa baca di ayat yang ke-12 ya. Mereka semua berterima kasih kepada Allah dan mereka sangat memuji-muji Allah karena Allah sudah menyembuhkan orang yang lumpuh itu tadi. Nah, ceritanya luar biasa ya adik-adik. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan orang lumpuh. Dan saatnya mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan mampu memberikan kesembuhan kepada mereka, pasti Tuhan Yesus juga yang memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, Kak Yolanda mau ingatkan kepada adik-adik bahwa ketika adik-adik saat ini bisa bersekolah, bisa hidup, bisa sehat, bisa makan, bisa minum, bisa bermain, semua karena Tuhan Yesus, semua karena berkat-berkat Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adik jangan lupa ya untuk mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita mau hafalkan ayat hafalan untuk bulan ini. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, selama-lamanya kasih setianya. Nah, yuk sekarang kita bikin gerakan ya. Adik-adik yang ada di rumah bebas mau bikin gerakan yang semenarik mungkin, sekeren mungkin, seoke mungkin. Nanti kirimin ke Kak Yohana ya. Yuk sekarang kita mau ayat hafalan. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi ya, 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah, itu gerakan Kak Yolanda. Gerakan adik-adik boleh semenarik mungkin, bebas ya. Yuk sekarang kita mau berdoa menutup ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama. Kak Yolanda berdoa untuk adik-adik semua yang ada di rumah ya. Adik-adik yang ada di rumah bersungguh-sungguh di dalam berdoa ya. Yuk sama-sama kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau mampu menyembuhkan orang yang lumpuh Tuhan. Sekalipun orang yang lumpuh tadi tidak mampu masuk ke dalam rumah di mana Engkau mengajar banyak orang, tetapi dengan bantuan saudara-saudaranya ia dapat masuk dan mengalami kesembuhan Tuhan. Engkau menyembuhkan orang lumpuh tadi sehingga orang lumpuh itu dapat berjalan. Orang lumpuh itu beroleh kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga yang menyediakan berkat yang sama untuk kami. Ketika kami sakit, Tuhan yang sembuhkan. Ketika kami berada di dalam kesusahan, Engkau Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ajari kami, ajari adik-adik yang ada di rumah untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu, untuk senantiasa berterima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik yang ada di rumah, memberkati anak-anak Starkid Tuhan, ketika mereka bersekolah Tuhan yang jagai, ketika mereka bermain Tuhan yang jagai, apapun di dalam kehidupan mereka Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama anak-Mu yang tunggal, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik Starkid, jangan lupa ya tetap bersemangat untuk minggu depan beribadah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.